Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alas Miriawan dari kelas IF 702. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur dari tugas sebelumnya dan latar belakang dari penelitian saya untuk tugas akhir yang berjudul Implementasi dan Analisis Intrusion Detection System atau IDS menggunakan SNOT pada jaringan komputer. Untuk yang pertama ada fenomena dan data ancaman cyber di Indonesia. Ancaman keamanan cyber terus meningkat. Perkembangan pesat, jaringan komputer membuka celah bagi kejahatan cyber. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat serangan cyber tertinggi di Asia Tenggara, dengan ancaman yang terus berkembang dalam volume dan kompleksitas. Ada 361 juta anomali jaringan tercatat BSSN 2023, lalu ada 800 juta serangan cyber hingga Q3 2024 IT proxies. Ada 330 kasus serangan digital tercatat SafeNet di 2024 dan ada 7,3 juta ancaman digagalkan Kaspersky Q3 2023. Lalu selanjutnya ada kasus serangan cyber nyata di Indonesia. Pada tahun 2023, serangan ransomware BSI, kelompok Lockbit menyerang Bank Syariah Indonesia dan berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data nasabah yang kemudian dibocorkan ke publik, menimbulkan kerugian finansial dan kerugian reputasi besar. Lalu di tahun 2023 juga ada kebocoran 12 juta data. Privacy Right Clearing House mencatat 12 juta kasus kebocoran data di Indonesia sepanjang 2023, terutama dari sektor kesehatan, pendidikan, dan fintech. Data pribadi dijual bebas di dark web. Lalu 2024 ada serangan PDN, Pusat Data Nasional, yang menjadi tulang punggung infrastruktur digital pemerintah Indonesia diserang, menyebabkan lumpuhnya layanan publik secara masif dan memperlihatkan kerentanan infrastruktur kritikal negara. Lalu ada juga di tahun 2024 kebocoran data 4,7 juta PNS, data sensitif 4,7 juta pegawai negara sipil bocor ke dark web oleh kelompok peretas Topiak, termasuk nomor identitas, alamat, dan informasi jabatan yang sangat sensitif. Lalu pada yang ketiga ini ada studi literatur atau literatur review. Ada beberapa jurnal di sini ya, pada penulisnya Rose, ada 5 jurnal ya. Ada Rose, penulisnya tahun 1999, judulnya Snot Lightweight IDS, metode signature based, hasil utama deteksi real time, ringan, dan open source. Lalu yang kedua ada Bell et al. 2004 IDS using Snot, metode implementasi Snot efektif sebagai IDS, mudah dikonfigurasi. Lalu ada dari penulis Butzak dan Guven tahun 2016, judulnya Network Intrusion Detection, metodenya survei plus ML mulai digunakan dan pembahasan luas. Lalu yang keempat ada Sommer dan Paxson, penulisnya tahun 2010, judulnya Machine Learning for IDS, machine learning, metodenya hasil utamanya akurasi meningkat namun butuh resource besar. Yang kelima ada Kim et al. Tahun 2020, judulnya Deep Learning in IDS, metodenya deep learning, hasil utamanya akurasi tinggi, komputasi sangat tinggi. Lalu selanjutnya narasi literatur review, ringkasan temuan dari studi literatur berdasarkan analisis 5 jurnal ilmiah. IDS memiliki peran vital dalam keamanan jaringan komputer. Perkembangan penelitian IDS menunjukkan transisi dari pendekatan berbasis signatur menuju machine learning dan deep learning. Snort 1999-2004, Snort terbukti sebagai IDS open source yang ringan, mampu mendeteksi serangan secara real time, mudah dikonfigurasi, namun perlu pembaruan rules secara berkala. Lalu machine learningnya 2010-2016, ML machine learning mulai diterapkan dalam IDS untuk meningkatkan akurasi deteksi, menawarkan kemampuan deteksi lebih baik namun membutuhkan sumber daya komputasi besar. Lalu deep learning tahun 2020, pendekatan
Deep learning memberikan akurasi tertinggi dalam deteksi ancaman modern. Namun, kompleksitas implementasi dan kebutuhan komputasi menjadi hambatan utama. Lalu selanjutnya ada kesenjangan penelitian research gap. Snort 1999 belum menguji performa terhadap serangan modern yang jauh lebih kompleks. Lalu di yang penulis Bell et al. 2004 tidak mengkaji metrik kuantitatif detection rate false positive latency. Lalu di penulis Butzak dan Guven 2016, machine learning butuh resource besar, tidak praktis untuk jaringan skala kecil menengah. Lalu penulis Sommer dan Paxson tahun 2070, kesenjangannya pendekatan machine learning sulit diimplementasikan secara nyata di lapangan. Lalu yang terakhir dari Kim et al. Tahun 2020, deep learning komputasi tinggi hambatan besar untuk implementasi praktis. Penelitian ini mengisi gap evaluasi empiris performance node pada skenario serangan modern di lingkungan jaringan nyata. Lalu yang keenam ada identifikasi masalah. Yang pertama eskalasi serangan jaringan. Lalu pada eskalasi serangan jaringan, serangan port scanning, sniffing, malware, dan DDoS terus meningkat dalam volume dan kompleksitas, mempersulit deteksi dengan metode konvensional yang bersifat reaktif. Yang kedua ada ketiadaan pemantauan real time. Tanpa sistem monitoring real time, administrator jaringan sering tidak menyadari adanya intrusi hingga dampaknya sudah meluas sebagaimana terjadi pada kasus PDN dan BSI. Lalu yang ketiga ada minimnya kajian empiris node. Belum ada kajian konferensif tentang efektivitas node dalam mendeteksi berbagai jenis serangan modern pada lingkungan jaringan dengan variasi lalu lintas yang realistis. Yang keempat, dampak negatif jika tidak diteliti, kebocoran data sensitif, kerugian finansial, gangguan layanan publik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Insiden nyata yang terus berulang di Indonesia. Lalu yang ketujuh ada urgensi dan posisi riset. Urgensi penelitian, eskalasi nyata 800 juta serangan di Indonesia hingga Q3 2024. Snot open source sama dengan solusi terjangkau tanpa lisensi mahal, mengisi celah literatur, evaluasi empiris yang belum ada, kontribusi praktis bagi admin jaringan di Indonesia. Lalu posisi risetnya, penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian implementasi Snort berbasis signatur pada jaringan nyata, evaluasi empiris terhadap berbagai skenario dengan modern, pelengkap penelitian machine learning dan deep learning, bukan pengganti. Lalu yang terakhir ada panduan konfigurasi rules Snort yang optimal dan terukur. Lalu di sini ada pendekatan teoritis dan tujuan penelitian. Pendekatan teoritis yang pertama ada IDS, network based, sistem pemantauan pasif yang menganalisis lalu lintas jaringan dan membandingkannya dengan database pola serangan. Lalu ada Snort sebagai NIDS, difungsikan sebagai network IDS yang menganalisis paket data secara real time menggunakan rules yang dapat di custom. Lalu signature based detection, metode pattern matching antara lalu lintas aktual dengan database signatur serangan yang tersimpan di Snort. Lalu yang terakhir metrik evaluasi, detection rate, false positive rate, false negative rate, dan response time sebagai indikator performa objektif. Lalu tujuan penelitian ini mengimplementasikan Snort sebagai IDS pada lingkungan jaringan komputer yang dikonfigurasi sistematis. Lalu yang kedua menganalisis kemampuan Snort dalam mendeteksi berbagai jenis serangan, port scanning, ICMP flood, eksploitasi protokol. Lalu yang terakhir memberikan rekomendasi konfigurasi rules Snort yang optimal berdasarkan hasil evaluasi performa terukur. Kesimpulannya, rangkuman latar belakang dan literatur review ini, ancaman cyber di Indonesia terus meningkat. BSSN mencatat 361 juta anomali di tahun 2023 dan 800 juta serangan Q3 di 2024. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada machine learning dan deep learning yang membutuhkan resource besar. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap dengan mengimplementasikan dan mengevaluasi Snort secara empiris sebagai solusi IDS open source yang ringan, terjangkau, dan praktis untuk jaringan komputer.
seperti itu. Yang pertama data nyatanya itu yang tadi 361 juta anomali menurut BSSN 2023 dan laporan serangan QI 2024. Solusi tepatnya riset gapnya kurangnya kajian empiris. Lalu yang kedua ada solusi tepatnya not open source, ringan, real time, dan mudah dikonfigurasi. Dan yang terakhir kontribusi nyata panduan teknis bagi admin jaringan di Indonesia. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.